Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Obed Malekari dari Mamere. Kita bersuka cita oleh karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat luar biasa. Di saat kita sedang menghadapi banyak bencana, badai, bahkan begitu luar biasanya, di mana saudara kekasih Tuhan bahwa di NTT pada beberapa waktu yang lalu ada bencana yang sangat luar biasa. Flores Lembata, Adonara, dan Lembata yang mengalami suatu tragedi yang luar biasa, satu badai yang luar biasa, dan banyak saudara kita yang meninggal dunia, kehilangan materi, kehilangan rumah, dan lain sebagainya. Dan juga di Kota Kupang, Pulau Timur, di Sumba, di Sabu, Rote, Alor, bahkan di Semau, bahkan di daerah-daerah yang lain yang ada di bumi kita Indonesia. Tapi saudara kekasih Tuhan bahwa segala sesuatu peristiwa ini semuanya di dalam sepengetahuan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, saat sore ini dalam ruang doa dan mesbah ini, dalam doa dan renungan ini, saya akan membagi sedikit firman Tuhan, dan kemudian kita akan masuk di dalam doa bersama untuk kita terus hidup dan ada di dalam komitmen, kesetiaan kita, kesalehan kita, ibadah kita tetap dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu dalam satu ruang doa, ruang perenungan yang sederhana ini. Mari Tuhan, biarlah lewat Roh-Mu yang kudus boleh hadir di tengah-tengah kami dalam nama Yesus, supaya kemudian Tuhan ini menjadi suasana yang penuh dengan hadirat dan kuasa dan ada berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati akan ruang pelayanan, ruang doa, ruang perenungan sedikit firman Tuhan ini, supaya kemudian menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak saudara kekasih Tuhan, pada ruang doa dan renungan firman Tuhan ini, saya membagi bagian firman Tuhan tentang kisah Ayub, kesalehan Ayub dicoba. Satu hal yang muncul pada saat di mana kejadian ataupun bencana yang terjadi di Adonara dan Lembata dan bahkan seluruh NTT. Di situ saudara ditemukan, yang saya lihat di media sosial, ada sebuah Alkitab yang kemudian dalam keadaan terbuka, dan di situ secara kebetulan terbuka di dalam bagian kitab Ayub, yang tentu di situ dengan judul Ayub pasal 1 itu adalah kesalehan Ayub dicoba. Saya tidak tahu saudara apakah kemudian ini adalah benar, tetapi saudara terlepas daripada itu, maka saudara kekasih Tuhan, konteks suasana yang saat itu terjadi dan saat ini terus masih dalam suasana pergumulan, pergolakan kebatinan oleh karena yang tadi, saudara-saudara kita yang ada di daerah situasi bencana itu, kehilangan harta milik, bahkan bukan saja harta milik tetapi kehilangan jiwa oleh karena orang-orang terkasih mereka harus berpulang kembali dengan karena tragedi bencana ataupun musibah itu. Bahkan di daerah-daerah lain yang kerusakan material dan lain sebagainya, rumah porak-poranda dan sebagainya. Saudara kekasih Tuhan, maka saudara, kisah tentang tokoh Ayub ini sangat luar biasa. Dia mengalami bencana yang sangat luar biasa bertubi-tubinya. Tetapi ada hal yang menarik di sini bahwa dia terus menjaga hidupnya di dalam kehendak Allah. Dia terus menjaga bagaimana komitmen kesetiaannya tetap dengan Tuhan. Dia boleh kehilangan harta, jabatan dan kedudukan, ataupun dia kehilangan orang-orang yang terkasih, tetapi tidak membuat dia kemudian keluar daripada maksud Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan atau dia lari daripada maksud Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa adalah dia datang menghampiri Tuhan, dia datang untuk terus bersekutu dengan Tuhan, dia datang terus untuk mau berada dan berkomitmen terus dengan Tuhan, dan dia mau memandang hari esok yang penuh dengan sukacita, karena dia tahu bahwa persekutuan dia dengan Tuhan, kehidupannya dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, saya baca bagi kita di dalam kitab Ayub
yang kalau tema di dalam kitab Ayub tentang kesalahan Ayub dicoba. Saya baca pasal 1 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat yang 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara kekasih Tuhan, bahwa ini satu hal yang sangat luar biasa bagi Ayub. Tentu secara manusia, saudara kekasih Tuhan, bahwa siapa sih yang kemudian tidak akan bersedih, berlarut-larut, ataupun dalam kondisi situasi itu melihat sendiri bagaimana rumahnya roboh. Jangankan rumah, melihat sendiri bagaimana orang-orang yang terkasih itu terhanyut ataupun kemudian ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Diharapkan kehilangan, bahkan bukan 1-2 orang, lebih daripada itu. Terpukul saudara dalam suasana seperti Ayub juga mengalami suatu situasi yang sama. Mendengarkan berita datang bahwa bencana badai itu menghantam seluruh harta miliknya, hilang musnah, lenyap. Kemudian yang terakhir datang berita adalah anak-anak mereka, anak-anak dia mengalami musibah. Terjadi suatu bencana yang luar biasa dan semua meninggal. Tentu saudara kekasih Tuhan, ini sesuatu hal bagaikan pukulan yang tentu membuat Ayub untuk kemudian secara manusia mungkin akan bertindak, ataupun di manakah Allah, di manakah Tuhan, di manakah semua kebesaran keagungan Tuhan. Tetapi saudara, dalam situasi ini tentu berbicara tentang kesalehan Ayub diuji. Maka saudara kekasih Tuhan, kita juga yang sama sedang diuji, sejauh mana kesalehan kita, sejauh mana ibadah kita, sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan dalam situasi seperti ini. Mungkin saudara sepertinya enak untuk seperti yang saya berbicara, bagaikan sesuatu hal yang gampang, tetapi tentu ini butuh suatu pergumulan. Ayub dalam titik ini saudara kekasih Tuhan, bahwa hal yang membuat dia untuk dia datang ke hadapan Tuhan, dia merenungkan kembali di sini. Kalau kita membaca tadi bahwa dia datang, dia berdiri. Setelah mendengarkan berita itu, dia datang menghampiri Tuhan. Dia berlutut di situ. Kemudian saudara kekasih Tuhan, dikatakan di sini bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalam Tuhan, ke dalamnya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Haleluya. Dia mengambil satu titik dasar yang paling mendasar. Dia merenungkan di sini bahwa dari kandungan ibu ataupun dia keluar dari kandungan, telanjang dan tidak ada sesuatu apapun. Dan dia disitulah dia merenungkan betapa besar kasih karunia Allah. Dia peroleh segala sesuatu, harta, milik, jabatan, kekayaan, bahkan orang-orang terkasih, anak-anak. Tetapi kemudian semua itu hilang lenyap oleh karena situasi bencana badai itu. Entah itu karena pekerjaan ibu, entah itu apapun itu, tapi semua di dalam kemasan, dalam pengendalian Tuhan. Ujian sedang terjadi bagi dia. Satu proses iman sedang terjadi. Disinilah saudara kekasih Tuhan, dia mengambil satu hal yang paling mendasar tadi saya katakan, bahwa dia merenungkan betapa dia datang dengan hal yang ke dalam dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Dia kembali juga tidak membawa apa-apa. Kemudian dia merenungkan itu. Sehingga disinilah saudara, dia merasa sesuatu hal kekuatan baru untuk terus terjaga, untuk menjaga hidupnya, untuk tidak mempersalahkan Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi dia terus hidup berkomitmen, mau mensyukuri atas apa yang Tuhan buat bagi dia. Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian mari membawa kita untuk belajar daripada tokoh ini. Tentu kita bagikan mendapat satu pukulan, satu pergolakan, pergumulan yang tentu masih terbawa dalam hati batin kita, pikiran kita. Tapi mari saudara kekasih Tuhan, hidup kita, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Daripada tokoh Ayub ini, mari kita datang berserah, menyembah Tuhan, dan mau bersyukuri bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Tuhan yang
memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kekuatan pasti kita akan memperolehnya. Karena apa? Tuhan sedang menguji saya dan saudara untuk kemudian sejauh mana kesetiaan komitmen kita dengan Tuhan. Yang dimana ada lagu mengatakan begini, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ya berikut di sini saudara, bahwa dengan tantangan, persoalan, bencana, badai ini tidak membuat Ayub untuk keluar dan lari dari hadapan Tuhan, ataupun jauh daripada hadapan Tuhan, atau tinggalkan Tuhan, tetapi dia tetap ada dan mau bersandar pada Tuhan, tetap mau bersekutu dengan Tuhan. Yang tadi yang pertama, bahwa dia selalu mau datang untuk memperserahkan diri atas kehendak dan izinan Tuhan. Maka yang saat yang kedua adalah dengan bagian ini dia mau untuk selalu melekatkan diri, melekatkan hidupnya, mempersekutukan diri, berkomitmen tetap mengandalkan Tuhan. Maka saudara kekasih, ini yang membuat satu kekuatan baru bagi dia untuk terus mau melangkah, untuk terus mau bersekutu dan melihat hal-hal itu semua sebagai satu bagian ujian. Ada yang kata yang sering kita, ataupun kalimat yang memberikan spirit yang sering kita dengar, bahwa setiap ujian yang Tuhan berikan bagi setiap umat dan orang percaya adalah tujuan adalah supaya kita naik kelas. Dan memang saudara kekasih Tuhan, cerita daripada bagian kisah Ayub tentang ujian Ayub ini, proses daripada apa yang Ayub alami ini, bahwa Alkitab mencatat bahwa akhir daripada semua itu Allah menggantikan 2 kali lipat daripada apa yang Ayub alami, kehilangan yang tadi harta benda, kemudian anak-anak yang dikasihi 7 orang, tapi kemudian saudara kekasih Tuhan, bahwa dia mendapat 2 kali lipat daripada semua itu. Haleluya saudara kekasih Tuhan. Hal yang ketiga saudara, bahwa Ayub dengan situasi itu, dia datang menghampiri Tuhan, dia datang berlutut dan berdoa, dan dengan yang tadi kalimat, aku datang, ataupun datang dengan telanjang, kembali pun dengan telanjang dan tidak membawa apa-apa. Yang berikut yang tadi juga dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, bahwa Ayub tetap terus hidup berjalan untuk memandang hari esok. Karena apa? Dia tahu bahwa semua yang ada, harta, jabatan, kedudukan, semua yang telah dia miliki dan kemudian hilang, kemudian anak-anaknya yang dikasihi harus tidak mungkin akan kembali. Yang sekarang adalah dia menatap kepada suatu kehidupan masa depan. Maka kemudian yang tadi dia datang dan berdoa, dan kemudian dia mengatakan bahwa dari dalam kandungan aku keluar dengan telanjang, maka aku kembali ke hadapan Bapa atau kembali ke hadapan Allah dengan telanjang. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ini satu gambaran, ini satu bentuk pernyataan komitmen, doa di sini, bahwa dia tetap hidup mensyukuri dan mau mengakui kehendak Allah. Bahwa Tuhan Allah itulah yang memegang kendali. Yang kemudian, yang kedua, bahwa dia tetap mempersekutukan diri hidupnya dengan Tuhan. Dan tidak mau berpaling ke lain. Ataupun katakanlah begini, tidak boleh karena situasi masalah pindah agama, pindah iman. Ini sesuatu hal yang sifatnya konyol, tapi dia tidak mau itu. Banyak persoalan masalah yang kita hadapi, dan kemudian banyak hal akan menimbulkan orang untuk kemudian berpindah iman dan berpindah agama dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan memberikan satu solusi. Hidup tetap berkomitmen mengandalkan Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat yang telah rela berkorban, setia sampai mati di atas kayu salib, pasti memberikan jaminan, dan itu otomatis memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Saudara kekasih Tuhan, yang berikut adalah Ayub terus mau memandang kepada suatu kehidupan masa depan, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberikan dia yang terbaik. Dan bukti saudara kekasih Tuhan tadi saya katakan, dan cerita Alkitab bahwa akhir ataupun perjalanan selanjutnya daripada proses ujian yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ayub, maka Ayub memperoleh 2 kali lipat. Haleluya. Ada berkat Tuhan yang sedang menanti saya dan saudara. Hari ini kita mengalami situasi seperti bencana, badai dan lain sebagainya, termasuk dengan wabah corona dan luar biasa ini yang sedang merajalela. Tetapi satu hal, kita percaya bahwa di dalam
tangan Tuhan yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, akan ada suatu kehidupan, jaminan yang kekal dan luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, mari kita sama-sama untuk berkomitmen bersama seperti Ayub, bahwa Tuhan sedang menguji saya dan saudara untuk kita naik kelas, bukan turun kelas. Haleluya. Tuhan sedang mengizinkan segala sesuatu supaya kita lebih tekun dengan Tuhan. Tuhan sedang menguji kesalehan kita, ibadah kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh untuk kita terus berpasrah diri mengandalkan Tuhan dan tidak berpaling ke lain Allah dan lain sebagainya. Tapi kita tetap menjalani hidup yang benar, yang kudus, yang memuliakan Tuhan, yang terus memandang kepada suatu kehidupan masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan lewat perenungan yang sederhana tentang kesalehan Ayub diuji. Haleluya. Bahwa segala sesuatu dalam sepengetahuan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, segala dalam nama Yesus. Bencana-bencana demi bencana bertubi-tubi, tetapi Tuhan, tokoh Ayub telah menunjukkan suatu pribadi yang luar biasa di dalam melihat itu semua terhadap pengendalian Tuhan, yang kemudian dia terus membawa hidupnya terus bersekutu dengan Tuhan, yang kemudian dia terus memandang kepada suatu kehidupan yang akan datang. Bahwa hari ini dia kehilangan segala harta benda jabatan, bahkan kehilangan anak-anak yang dikasih, tapi kemudian Tuhan luar biasanya Tuhan menggantikan dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan ini. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi semua kami yang sedang mengalami suatu persoalan masalah, bencana COVID-19 yang terus-menerus sering terjadi dan melanda seluruh dunia, bahkan di bumi bangsa kita Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dan bahkan Tuhan, yang lalu Tuhan, saudara kami di NTT atau kami sedang mengalami suatu pergumulan yang luar biasa, badai atau siklon Seroja yang melanda NTT dari Flores, Lembata dan Adonara, dan semua Tuhan kehilangan harta milik, bahkan nyawa, bahkan juga di kota Kupang, Pulau Timur, bahkan juga di Pulau Sumba, di Sabo, Rote, Alor, Semau, dan juga daerah-daerah yang lain di NTB, dan juga di daerah-daerah yang lain di Indonesia ini. Tetapi kami percaya di dalam nama Yesus bahwa kalau Ayub mendapat tempat yang luar biasa di hadapan Tuhan, berkomitmen untuk tetap hidup, untuk tidak boleh jauh dari hadapan hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan memandang hari esok dengan penuh harapan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan, saat ini Roh-Mu sedang menyatakan bekerja secara luar biasa, menyatakan kemuliaan-Mu di hati setiap hamba-Mu Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, teguhkan setiap hati yang saat ini merasakan duka yang mendalam, yang merasakan suatu situasi yang dimana kehilangan rumah dan lain sebagainya, bahkan berbagai macam gedung-gedung gereja yang harus ambruk dan lain sebagainya. Tuhan, teguhkan setiap hati kami semua, dan kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan telah mempersiapkan suatu kehidupan masa depan yang penuh harapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali di masa akhir zaman ini. Mari Tuhan jamah setiap hati, dan ada Roh Kudus bekerja di sana, teguhkan setiap hati di sana, dan jamah dan berkati Tuhan, urapan Tuhan, berkat Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Berdoa saat ini Tuhan, yang Tuhan dapati yang mengalami suatu situasi kondisi karena sakit, penyakit Tuhan, oleh karena bencana wabah corona ini, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, ataupun di tempat-tempat penampungan yang lain, oleh nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, biarlah terulur tangan kasih kuasa-Mu itu menjamah, menyembuhkan dan melepaskan dari setiap sakit penyakit ini Tuhan. Dan Tuhan, dalam nama-Mu, biarlah Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah Tuhan hentikan dan cabut, angkat, lepaskan setiap badai ini Tuhan, dari apapun bentuk caranya. Tuhan berkuasa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan pergumulan rumah tangga Kristen Tuhan, yang di dalam situasi dampak bencana ini berimbas kepada berbagai macam hal-hal yang kemudian berdampak potensi kepada perceraian. Tapi kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, segala roh kemudian perceraian ini dibatalkan dalam kuasa nama-Mu. Tuhan, berkati setiap situasi perekonomian bangsa ini oleh karena dampak daripada bencana wabah corona dan sebagainya ini. Tuhan, tolong di sana ada pemulihan kembali lewat cara
upaya yang dibangun oleh pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat, dari presiden kami, sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota, supaya ada pemulihan kembali di sana. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan berkuasa. Dan mari Tuhan lingkupi kami semua dengan kuasa nama-Mu yang ajaib dan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, kami minta lawatan Tuhan. Kami sangat butuh intervensi Tuhan di dalam semua persoalan beban ini, supaya dengan semua itu kami boleh memperoleh satu kehidupan yang di dalamnya ada jaminan kepastian di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah bagi kami semua. Presiden kami Jokowi diberkati Tuhan, Pak Ma'ruf Amin, Presiden Parlemen tertinggi negara, Polri dan TNI, bahkan seluruh elemen swasta BUMN, bahkan seluruh tingkat provinsi, kabupaten, kota, kepala-kepala daerah yang ada, Tuhan campur tangan memberkati semua upaya-upaya yang di alam, Tuhan memberkati semua pemberitaan kesaksian gereja-gereja, pelayan-pelayan hamba Tuhan di mana-mana tempat, diberkati Tuhan, supaya semua itu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, ini sembahyang doa kami Bapa, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara kasih Tuhan, sampai kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan saudara. Haleluya.